susah juga kalau misalnya kita mau savings terus nggak tahu gimana sih mulai gitu. Kayaknya salary aku tuh cuman cukup emang berbulan ini berbulan itu. You know what paycheck I did? Paycheck to paycheck. Hi everybody, welcome back to Dompet Millennial. Aku Samira. Dan aku Semi. Hari ini kita bakal ngebahas soal savings. Oke, karena beberapa waktu yang lalu kita kayak tanya followers kita sebenarnya kalau misalnya ngebahas tentang personal finance, pada mau ngobrolin apa, pada mau belajar tentang apa, ya kan? Iya. Dan emang ini salah satu topik yang lumayan di request karena emang it's such a big thing to think about kan, saving. Sebenarnya savings itu gampang, susah gampang ya. Iya. Kayak it's actually something very simple. Just don't spend your money. Tapi susah banget. Soalnya it's like about delayed gratification. Kayak kita nggak bisa impulsif, kita nggak bisa senang-senang sekarang buat kita mencapai satu tujuan yang mungkin ada tapi susah banget mencapai gitu kan. Iya, karena emang ya benar nggak instant gratification. Jadi benar-benar saving itu it's all about being consistent. It's all about being patient. Karena harus sabar banget. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal apa sih pentingnya saving. Kenapa kita save dan mungkin cara-cara kita saving dari personal. Dan mungkin challenge buat savings gitu. Apa sebenarnya itu? Why is it so hard? Iya. Right? Dan kita juga mau kasih tips lah. Iya, itu di at the end juga. Life hacksnya ya cara-cara orang-orang lain yang kita pelajari dan kayak gimana kita sendiri juga practice ya. Yeah. Jadi you're more experienced than me. You've lived longer than me. I have lived. Lebih tua, sorry. Sorry yeah. Jok, lebih tua. Tapi so biasa kan kalau kita ngomongin saving kan yang pasti diperluin waktu. So how's your experience been with trying to save and kayaknya sebelum nikah aku nggak pernah ada tujuan buat saving karena it's just so difficult dan juga nggak ada kayak motivasi sendiri dari aku buat savings gitu ya. What ya adalah tahun depan aja deh mulai tahun depan dan juga when I was younger mungkin salary aku tuh nggak segimana buat ada savings gitu kan. Jadinya for me it's only been about kayak benar-benar ada keperluan buat hidup baru itu jadi lebih pas ada kayak wake up call ini I need to have a reserve in the future gitu. Kita nggak pernah naik kelas nih kalau misalnya nggak savings aja gitu. Kalau misalnya kita hidup sehari-hari seenaknya ya kita nggak bakalan naik kelas lah. Tapi I have to agree with you juga sih. Maksudnya aku juga dari dulu nggak pernah ada yang Sam, you have to save X, Y, Z. But you're a really good saver. Iya, tapi I've kind of learned that I guess a little bit on my own. Tapi I don't remember growing up having somebody tell me to do that. It's more like yang kayak tadi what you said, self-realization. Self-realization, gitu. Iya. Tapi ada dua cara ya self-realization yang benar-benar yang kasar kayak kalau enggak lo menderita aja hidupnya gitu. Atau enggak kayak emang aku udah kayak lulus kuliah, bentar lagi mau nikah. Jadinya kayaknya udah waktunya kayak ya udah setiap harus bulan nabung. Jadinya lebih baik sih dapat realization itu lebih cepat daripada menderita. Iya di kedepannya. So sebenarnya Sam kalau misalnya kita mikir right now at this moment, what's your motivation for saving? Iya ada beberapa sih. I think one thing that is quite important untuk aku tuh itu financial kind of legacy gitu. Kayak what's the thing that I'm gonna have later in the future that I'm gonna leave. Jadinya lebih ke like setelah nggak kerja gitu. Iya, setelah nggak kerja, setelah udah punya anak, apa yang what am I gonna have left over when I'm not earning anymore? Jadinya passive income-nya. Yeah. Like your passive income and like pengennya your money works for you gitu kan. Bekerja buat aku karena kan ya kita sekarang earning. We're making money, tapi in the future itu kan there's a limited lifespan kan. Jadi lebih untuk make sure kayak gimana my future is also secure. Tapi there's also other reasons kayak yang tadi kita bilang emergency. Kan there's gonna be instant, kita nggak bisa predict kan how the future is gonna unfold. Jadi kayak gimana kita bisa ngamanin diri biar ada suatu reserve yang bisa kita semacam buffer lah. Sebagai buffers. Jadinya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin savings ada dua ya. Ada savings yang buat emang
kehidupan sehari-hari, misalnya ya mau beli rumah lah, mau beli mobil, atau misalnya anak-anak mau sekolah gitu. Atau juga ada emergency fund. Nah, emergency fund ini misalnya kayak ada orang sakit, hopefully not, tapi ada orang sakit dan kita harus kayak ada pembayaran itu, atau ada kecelakaan, atau misalnya mau pindah rumah, atau misalnya bisa sesimpel bocor gitu, rumah bocor kayak banjir gitu. Jadinya harus ada emergency fund for kayak situasi-situasi di your life yang arise gitu kan. Jadi yang kita nggak bisa benar-benar predict. So ada dua itu kan. Nah kalau misalnya hari ini mungkin kita mau ngomongin yang savings buat goal kita mau mencapai, kayak misalnya beli rumah lah, mau nabung untuk education anak-anak, atau misalnya mau bisa sesimpel mau nabung buat ke Eropa, vacation. Itu juga bisa, ya kan, right? So like the rule, right? Kalau nggak salah ada kayak rule of thumb lah. Rule of thumb. Yang aku pernah dengar 50% of what you earn, you're able to spend. Spend buat kayak rent, buat sewa rumah, buat makan pokok gitu kan. Terus 30% buat yang disposable. Nah ini bisa tergantung ya, 30% buat disposable kayak ya buat main-main lah. Terus 20% buat saving. Nah bisa juga 20% buat yang pokok, 30% buat saving, tergantung. Itu tergantung comfortability orang-orang kan. Kalau misalnya if you have the luxury untuk nambahin saving, of course do that. Tapi nggak semua orang bisa saving banyak juga tiap bulan. So you know what, kadang-kadang tuh susah juga kalau misalnya kita mau savings terus nggak tahu gimana sih mulai gitu. Kayaknya salary aku tuh cuman cukup emang berbulan ini berbulan itu. You know what paycheck I did? Paycheck to paycheck. Nah, what I did with my husband is gini. Jadinya kita bikin budget, terus kita taruh budget uangnya itu di envelope. Jadinya ini beneran. Jadinya di amplop kita pokoknya yang misalnya 30% itu benar-benar kita taruh di bank, yang 30% itu yang 30% yang kita mau pakai per bulan itu kita taruh di amplop. Jadinya setiap kita mau keluar makan atau mau ke grocery shopping, kita selalu bawa uang yang dari amplop itu. Jadinya kita benar-benar bisa terukur, aku cuma spendingnya emang cukup segitu 20% dari my salary, atau enggak kalau misalnya emang kita kekurangan, misalnya habis 3 minggu udah gak ada duit gini gitu. Berarti itu emang gak cukup. So then you look at your spending gitu. Ada juga, ini kita ngomongin era digital, bisa juga kita spending lewat 2 bank account. Jadi if you have, kalau misalnya you have one account dedicated to your earnings, open up another one yang bisa tarik otomatis. Jadi jadi seakan-akan itu kayak budget untuk bulan itu. Jadinya dari your company langsung ya. Jadi company langsung, and then you make like auto payments to your debit card. Jadi you know you have like X amount in a month. Jadi kalau misalnya mau perlu nambah lagi, seakan-akan kayak reminder gitu, lo udah spending XYZ nih. Iya sih. You know, just so that you know you don't go over like a Dan limit. itu lebih enak kalau misalnya kita nggak percaya dengan kontrol diri sendiri gitu kan. Jadinya ya udah deh, dari company langsung dibagi 2 salary-nya, 1 emang buat setiap hari pengeluaran dan 1 jadi buat savings aja. Dan kalau buat savings ya udah kita terlupain aja, jadinya anggap aja kita cuman misalnya 8 juta nih salary kita, 2 juta otomatis ke savings, yang lain tuh buat kita gitu kan. Do you know our cousin, dia punyanya 3 separate savings. Pernah dengar sih, tapi coba deh jelasin untuk yang dengar. Jadinya kan kemarin tadi you said kalau misalnya sebaiknya langsung aja dipisah jadi 2, 1 savings account, 1 earnings account kan. Benar. Nah, sepupu kita tuh sebenarnya ada 3 account. Dinamain merah, orange, sama hijau. Kayak mobil dong, kayak lampu merah. Kayak lampu merah. Jadinya kayak gini. Kalau misalnya yang hijau, dia bilang kapan aja bisa di spending. Kalau yang orange itu yang kayak sebenarnya sebaiknya jangan di spending juga. Hati-hati. Proceed with caution lah. Ya, proceed with caution. Sebenarnya jangan juga di spending. Nah, ada yang merah dilupain aja. Kayak bener-bener itu kayak
no way ever dipakai. Gitu. Udah seakan-akan it doesn't even exist anymore. Tapi sebenarnya emang kayak gitu. Look at your savings, like kalau misalnya udah dimasuk savings, udah dilupain aja. Jangan dipikirin aja gitu. Don't even think of it kayak semacam option untuk bisa dipakai ke depan. Iya, sebenarnya kayak gitu sih. Boleh nggak kasih example juga why saving itu so important to do it earlier ya. Oke. Aku main Excel gitu untuk the power of compounding interest gitu. Yeah. Karena kan kita kalau misalnya ngomongin saving ya paling tradisional mungkin masukin ke bank, yang nah, bisa. Nah, kalau misalnya kita taruh ke bank pastinya there's interest on it kan. Ada bunganya kan. Ada bunganya. Yang kita bisa earn. That's the passive income that we're trying to make while really doing nothing kan. Right. Jadi kalau misalnya taruh 2 juta per bulan. Misalnya tiap bulan dapat interest rate-nya 1%, ini just for the sake of example. At the end of 1 year, itu you're gonna have 25 juta. Karena kan tiap bulan taruh 2 juta kan. Jadinya setiap bulan taruh 2 juta. Totalnya kalau misalnya nggak diapa-apain ini 24 juta. Oke, 25. Nah, the money that you earned is around 1,4 juta just by putting it. It's free. It's free. Free money to you. This example again, kalau kita masukin untuk 1% ya. Yeah. Nah, ini that's kind of the point yang kita lagi bahas itu save early. Save early. Soalnya abis 1 tahun, there's 1 tahun tuh cepet banget. 1 tahun itu cepet banget. Orang biasa kalau ngomongin saving itu bisa bertahun-tahun. Apalagi kayak CDs. What is it CDs? Kayak misalnya taruh di bank tapi nggak bisa dikeluarin lagi. Interest rate-nya tuh lebih tinggi. Jadinya kalau misalnya kita bisa bikin keputusan dan berkomitmen bahwa kita mau taruh, terus kita nggak mau keluarin lagi, itu interest rate-nya, bunganya bisa lebih tinggi lagi sebenarnya. Jadinya reward ke kita lebih tinggi lagi kan. Pendapatan penghasilan buat kita. So sebenarnya kalau misalnya kita mau savings, how do we start? Ya, in my opinion, pertama kita harus lihat dengan salary dan pengeluaran kita juga sih. Like, what are you spending on sebenarnya? Are you spending on your rent? Are you spending on makanan? Belanja? Kayak kita harus kayak jujur dengan diri sendiri gitu. Jangan sampai ada kayak black hole, ya kan? So, I think yang pertama sih kita break it down dulu. And pasti make a plan ya. Dan selain itu juga kalau misalnya ngomongin saving, kita juga harus ngebahas soal kayak gimana kita bisa consistency. Jangan kita saving 1 bulan really big, next month-nya really small. Kita juga harus tahu kapabilitas kita sampai semana sih. Dan itu bukan mesti mulai dengan mungkin bills yang emang fixed kan. Dan mungkin dikasih alokasi yang kayak variable juga, bills yang mungkin pengeluaran yang tidak stabil gitu. Yang tidak fix gitu, variable. Yang bisa ganti-ganti tiap bulan. Aku jujur kadang-kadang juga mungkin I take it for granted juga, bank statement tuh kadang-kadang nggak aku sisir juga, nggak dilihat item per item, udah comfortable aja gitu. I think that's another way kita bisa lebih proaktif. Soalnya kadang-kadang ignorance is bliss. Gimana sih kalau kita nggak tahu, nggak ada yang bisa nyentil kita juga kan? Iya benar. Jadinya ya udahlah kayak tiap mau pergi keluar going out tiap minggu udah having fun aja. Tapi kayak latte culture, Starbucks culture itu lumayan mahal juga sih kalau misalnya kita ngelihat, oh my god, pengeluaran dari GrabFood, GoFood itu kalau misalnya kita minum air putih aja, maybe is much better. So those are some tips and tricks juga kan. Finding substitutes and things that you don't really need. Tapi yang going back to saving, gimana caranya? Break it down. Look at your expenses dulu. Pengeluarannya tuh kayak gimana, kemana aja. Dan juga ngelihat apa pengeluaran yang mungkin harus banget sama yang nggak harus. Kayak misalnya gym membership, atau misalnya kalau kita terlalu banyak pakai taksi, kenapa nggak kita coba carpooling atau nggak public transportation gitu? That's a lot. Recurring fees emang lumayan ini banget sih. Kadang-kadang kita nggak ngeh juga that it's there. Gym apa kayak Netflix, Spotify lah. Itu it adds up in a month. It adds up banget. Dan kita kayak anggap aja ya udah itu kayak salah satu financial burden. Tapi sebenarnya if you wanna cut it bisa banget. Bisa banget. Dan all of those small changes
bisa jadi lumayan juga buat masuk ke savingsnya. Bayangin aja kalau misalnya kita nggak subscribe in those services dan kita taruh ke savings, it's earning us money. Like money saved is money earned, right? Exactly. Ya kan? Uang yang bisa kita tabung tuh itu bisa jadi income kita ke depan. Iya, betul. Terus kalau misalnya kita ngelihat lifestyle, kalau misalnya mau belanja harus ada catatan. Oke. Jadinya kalau misalnya kita pergi nih ke mall, kan kadang-kadang kita sukanya belanja ya buat ini dari window shopping turns into an impulse decision buy. Jangan, jadinya sekarang even when I'm e-commerce shopping, kalau misalnya belanja di Tokopedia or whatever, aku ada catatannya. Jadinya benar-benar udah tahu kayak kalau misalnya nggak mau spending gitu. Emang udah plan in advance ya. Karena emang salah satu kesusahan orang tuh kalau misalnya udah browsing, udah seru, lihat-lihat wah ini keren banget. Apalagi sosial media kan. Bikin kayak ikut-ikutan kan. Nah, jangan, kita harus tetap kuat. Jangan pokoknya jangan spending yang nggak penting. Itu temptation ya bisa dibilang. Temptation banget, dan kalau anak muda tuh gampang banget ya ikutan. Tapi you know what, another thing that I learned when, I don't know if you remember, waktu kita kan, me and Sammy, kita kan grew up di Amerika kan. Terus di Amerika itu kalau Sabtu sama Minggu di komunitas-komunitas kayak our neighborhood banyak banget garage sale. Oh iya kan? Jadinya bazar kecil. Ini barang-barang yang udah nggak dipakai di dalam rumah lah ya. Ya, itu dijual, tapi dijualnya sama rumah-rumah itu. Nah, aku sama keluarga tuh suka banget ke garage sale ini, soalnya bisa dapat kayak yang keren-keren tapi murah-murah banget. Nah, itu ingat nggak sih, Sam? Iya, ingat banget. Jadi emang intinya itu kalau beli item-item di situ cara price-nya lebih rendah yang pasti. Tapi it's still functioning. It's still functional, and kayaknya kita belajar itu dari papa kita deh. Our dad bener-bener suka banget, hobi banget ke thrift store. Nah, kalau di sini kenapa nggak kita sama aja kalau misalnya mau beli yang whatever we want, dari elektronik lah sampai baju sekarang udah lumayan trending, malah trending ya. Iya, thrift. Ya, makanya kayak belanja aja yang second hand, belanja aja di Thinkerlust ya kan. Name dropping. Tapi iya, kayak thrift shopping sebenarnya it's fine and you save money juga gitu. Itu bukan namanya kita pelit atau apa, tapi kayaknya mungkin lebih baik kita spending money dan saving jadinya dengan sesuatu yang lebih penting. Iya. Kalau misalnya apalagi item-item kayak elektronik kecil atau baju yang it's of course great to have, tapi kan nggak super essential juga harus yang the newest brand atau apa. Kita bisa lihat option ini sebagai another rute lah. Iya, terus yang satu lagi ya, yang tips yang aku mau ceritain ke kamu, and maybe you know it juga karena you have your own place. Masak daripada order out gitu. Masak tuh sebenarnya menyenangkan juga daripada kita selalu going out gitu. And kadang-kadang itu repot ya kita masak. Tapi kalau misalnya berteman 6 orang terus 1 orangnya tanggung jawab harus bawa sesuatu, sebenarnya it's like a really good time gitu. Emang ya maksudnya kalau misalnya kita ngomongin makan keluar, yang dibeli bukan makanannya sih. Kalau kita ngeliat harga makanannya, beli bikin sendiri sama kalau yang mereka bikin sama, it's the same thing. Tapi ya of course ada ambience sama teman-teman, atmosfer, itu yang harga mahalnya di situ. Nah yang terakhir juga kalau misalnya kita udah selesai pakai baju yang kita udah bosen, atau kayak pakai komputer yang mungkin kita mau beli yang baru, atau HP, jual aja. Soalnya itu benar-benar masih ada harganya, dan kalau misalnya nggak dijual juga nggak kepake gitu. Iya, benar. So those are some extra things that you can. Kalau masalah jual-jual aku sering sih, karena aku hobi sneakers ya. Nah itu emang sekarang kan hot banget ya, kalau misalnya ada sneaker baru, hype lah, kalau anak-anak hypebeast lah ya. Sneaker baru, kalau misalnya mikirin mau beli item yang baru, pikirin ada nggak di collection yang kamu punya sekarang yang bisa yang pakai, mungkin Nike atau Adidas yang dulu yang benar-benar udah gak kepake. Ada orang di luar situ yang kolektor yang mungkin bakal appreciate dari yang kamu sekarang kan. So you're just like saving more money gitu kan, like tapi sebenarnya intinya ya, savings itu emang perlu konsistensi dan emang perlu kesabaran. Tapi kalau misalnya dilakukan setiap hari, pasti ada hasilnya. Iya. So dari pertama ya kita
mulai dengan goalnya apa dulu nih? Goalnya apa? What are you trying to save for? What are you trying to save for? Kalau misalnya you don't have a goal yet, ya udah nggak apa-apa, just save maximum banget gitu. Kalau misalnya kita nggak ada goalnya, mungkin itu lebih gampang kita lebih gampang dengan spending karena nggak ada kayak nggak ada motivasi sendiri buat savings itu, karena savings it requires motivation and like constant push ya. Iya, tapi kita bisa juga kalau misalnya orang nggak ada goal yang besar, kita nggak praktekin bisa untuk bisa nggak praktekin small changes. Mungkin ada yang tadi kan kita ngomongin vacation. Vacation is short term, hopefully short term yang harus dipikirkan, tapi you can try to practice by saving for a certain trip. And sebenarnya savings menjadi kayak lifestyle. It's a lifestyle change gitu. Oke, aku mau saving, nggak mau keluar makan di luar lah. Ya udah nggak usah makan di luar, potluck aja di rumah gitu. Like let's start cooking. Sebenarnya cooking is like much more affordable rather than kita keluar makan selalu gitu kan. Iya benar. So I think those are the things that we can take into account. So I think hopefully mudah-mudahan pada receive our stories in good light. Tapi kita juga lagi masih belajar belajar. And like kalau saving tuh emang paling susah sih. Tapi karena it's restraining yourself kan. It's restraining ourselves. It's like kita udah ada habitual buat spending and instant gratification, dan itu salah satu yang kita harus ada disiplinnya gitu. Oke, sekarang kita harus budgeting dan harus mulai kayak saving gitu. Harus konsisten. Tapi it's quite satisfactory ya kalau misalnya kita lihat bank account savingsnya pelan-pelan naik, itu kayak bikin kita senang juga. Bukan cuman bikin senang, tapi bikin we feel less stress. Bayangin you have to pay, let's say we go back to like those emergencies that happen. Kalau misalnya we have to pay that without any savings. You know how itu stres banget. Itu stres banget, dan mungkin kita bisa kita kayak berasa kayak ada failure-nya. Kalau misalnya ada buffer aja, itu kayak bikin kita lebih in control of our life. You feel more prepared. We feel more prepared. So I think that a step about being a millennial, even though kita karena millennial kita suka live in the moment, tapi kita juga bisa sangat mature ya. Kita bisa sangat mature. Harus strategis, harus lihat ke depan apaan aja sih yang kita mau capai gitu kan. So guys, if you ever want to listen to more tips and tricks about financial personals, just let us know. And we'll have episodes every Senin dan Kamis, dan kita pengen banget dengerin komen-komen, pertanyaan. Kalau misalnya ada topik-topik yang kalian pengen kita bahas, let us know. We'll talk about it. Alright, thanks guys. Bye. Thanks guys. Bye.